Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait proses spontan dan tidak spontan dalam ilmu termodinamika. Terlebih dahulu, yang saya hormati Ayahanda Bapak Zulkarnain selaku dosen termodinamika. Baik, langsung saja kita lanjut ke pembahasannya. Proses spontan yaitu proses yang terjadi sendiri tanpa bantuan atau kerja dari luar sistem, kemudian diikuti kecenderungan alam menuju keadaan energi yang lebih rendah dan ketidakaturan lebih tinggi. Termodinamika terjadi bila delta S unit lebih besar daripada 0. Suatu proses dianggap spontan jika berlangsung tanpa perlu kerja eksternal. Misalnya vakum yang tersebar di udara secara natural itu karena kecenderungan sistem menuju probabilitas atau moklesitas yang lebih besar. Kemudian proses tidak spontan ini tidak bisa berlangsung tanpa input energi atau kerja luar, karena sering memerlukan alat atau pompa agar terjadi, misal kompresi gas. Jika detail S unit lebih kecil daripada 0, proses tidak spontan. Jadi proses tidak spontan adalah kebalikan spontan, butuh energi untuk memaksa terjadi. Contohnya memompa gas ke dalam ruang berkenanan lebih tinggi. Kemudian contoh proses spontan pertama itu difusi gas atau vakum di udara, kemudian air panas yang mendingin di lingkungan dingin, kemudian es mencair pada suhu di atas titik beku. Difusi terjadi karena partikel cenderung bergerak menuju keadaan yang lebih acak. Begitu juga es akan mencair sendiri jika suhu lingkungan lebih tinggi. Kemudian juga memompa gas ke volume lebih kecil tanpa alat atau tidak terjadi sendiri. Kemudian air dipaksa naik tanpa gunung atau alat. Panas mengalir dari dingin ke panas tanpa energi. Nah, proses macam ini memerlukan energi eksternal, misalnya memaksa panas mengalir dari objek dingin ke panas. Secara alamiah tidak terjadi. Kemudian entropi. Entropi adalah ukuran ketidakaturan atau jumlah konfigurasi. Semakin banyak kemungkinan mikrostate atau semakin tinggi entropi, alat cenderung menuju keadaan entropi lebih tinggi. Entropi bisa dibayangkan sebagai derajat kekacauan sistem akan lebih cenderung keadaan dengan kemungkinan konfigurasi lebih besar. Kemudian perubahan entropi dan hukum kedua, yaitu delta S total sama dengan delta S sistem ditambah delta S lingkungan. Kemudian hukum kedua, delta S unit lebih besar daripada 0 untuk proses spontan, entropi bisa menurun di sistem tetapi total semesta harus meningkat. Walaupun entropi sistem bisa turun, kalau lingkungan naik lebih besar, total entropi semesta tetap naik. Ini syarat spontanitas. Kemudian energi bebas Gibbs, yaitu energi bebas Gibbs adalah fungsi termodinamika yang menggabungkan entalpi dan entropi. Dirumuskan G sama dengan H negatif T dikali S. Dipakai untuk menilai spontanitas reaksi pada suhu dan tekanan konstan. Energi bebas Gibbs membantu memprediksi spontanitas pada kondisi umum atau tekanan atau suhu tetap dengan mempertimbangkan kedua perubahan energi dan entropi. Kemudian kriteria spontanitas yaitu delta G sama dengan delta H min T dikali delta S. Kemudian delta G lebih besar daripada 0, spontan atau reaksi maju. Delta G lebih besar daripada 0 sama dengan tidak spontan. Jika perubahan energi bebas negatif, yang reaksi akan berlangsung spontan. Jika positif, reaksi tidak spontan tanpa bantuan. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.